Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan semoga bahagia hari ini dan seterusnya. Nah, teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Sekarang, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Nurfa Anggraini. Yang kedua, Nurul Mutahhira Syarif. Ketiga, Bese Nur Qalbi. Dan yang terakhir, Elva Sulfia Putri. Nah, pada slide ini, teman-teman dapat melihat topik yang akan kami jelaskan yaitu mengenai proses respirasi aerob pada tahap siklus Krebs. Dan teman-teman juga bisa melihat ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan proses konversi asam pirufat menjadi asetil-CoA melalui jalur antara. Dan kedua, menjelaskan proses respirasi aerob pada tahap siklus Krebs. Teman-teman sekalian pasti telah memahami atau mengetahui bahwa respirasi seluler yang berlangsung secara aerob itu merupakan reaksi memecah bahan bakar yang dimana adalah glukosa atau substrat respirasi lainnya yang misalnya adalah fruktosa, laktosa, galaktosa, glikogen lainnya yang merupakan sumber energi. Dan yang mengalami pemecahan menjadi molekul yang lebih kecil adalah CO2, H2O, dan energi. Perlu teman-teman ketahui, respirasi seluler ini dilakukan dalam rangka pembentukan energi, yaitu ATP dan trifosfat, di mana dari ATP inilah kemudian akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas biologis. Di dalam respirasi aerob, itu berlangsung dalam 4 tahap utama. Yang pertama adalah glikolisis, lalu dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara, kemudian siklus Krebs yang saat ini akan kami jelaskan, dan yang terakhir adalah rantai transfer elektron fosforilasi oksidatif. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan dan membahas mengenai tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Namun sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat satu tahapan yang penting sebelum terjadinya siklus Krebs ini. Tahapan tersebut dinamakan dengan reaksi antara atau jalur antara. Reaksi antara atau disebut juga dengan dekarboksilasi oksidatif ini adalah reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada tahapan jalur antara ini, asam pirufat akan diubah atau dikonveksi menjadi asetil koenzim A. Selain itu, asam pirufat juga menghasilkan produk sampingan pada jalur ini, yaitu berupa NADH dan juga CO2. Seperti yang terlihat pada layar teman-teman, yaitu mengenai ilustrasi reaksi yang terjadi pada jalur antara, yaitu ketika dua asam pirufat direaksikan dengan dua koenzim A, maka akan menghasilkan produk berupa 2 asetil koenzim A dan juga produk sampingan berupa karbon dioksida dan juga NADH. Selanjutnya, seperti yang bisa teman-teman perhatikan pada layar, yaitu disajikan mengenai ilustrasi yang terjadi pada proses atau reaksi antara ataupun disebut juga dengan dekarboksilasi oksidatif. Teman-teman, pada proses dekarboksilasi oksidatif ini, asam pirufat akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan atau diubah menjadi asetil koenzim A. Yang menjadi catatan penting adalah pada proses atau jalur antara ini terdapat 2 proses atau 2 kegiatan yang penting, yaitu oksidasi dan juga dekarboksilasi. Teman-teman, asam pirufat mengalami oksidasi yaitu ketika NAD mengambil elektron dan proton dari pirufat sehingga menjadikannya NADH. Kemudian, dekarboksilasi ditandai dengan pelepasan karbon dioksida dari pirufat sehingga menyebabkan senyawa yang awalnya C3 atau memiliki 3 karbon menjadi C2 atau menyisakan 2 karbon. Perlu diketahui juga yaitu mengenai enzim yang berperan dalam jalur antara atau dekarboksilasi oksidatif ini.
Reaksinya dikatalisis oleh kompleks multienzim yang dinamakan kompleks pirufat dihidrogenesis atau disingkat dengan PDH. Enzim PDH ini memerlukan kofaktor atau koenzim. Terdapat beberapa macam koenzim yaitu TPP atau tramin pirofosfat, kemudian ada lipoamida, koenzim A, dan juga NAD+. Sehingga dapat disimpulkan pada jalur antara atau dekarboksilasi oksidatif ini terdapat beberapa produk yang dihasilkan dari direaksikannya dua pirufat dan ditambahkan dengan dua koenzim A, yaitu dihasilkannya dua asetil koenzim A yang akan diurai kembali pada siklus Krebs, kemudian 2 NADH, dan yang terakhir yaitu 2 karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus Krebs. Siklus Krebs ini dimulai pada saat asetil CoA yang merupakan produk akhir dari reaksi antara memasuki siklus Krebs. Siklus ini berlangsung selama 8 tahapan, di mana setiap tahap akan mengalami perubahan struktur dan juga perubahan jumlah atom C, yang dapat kita lihat pada kotak berwarna kuning ini, di mana pada setiap tahapan terdapat jumlah atom karbon yang berbeda. Seperti pada sitrat, kita dapat melihat bahwa jumlah atom pada sitrat ini adalah 6, dan juga pada alfa ketoglukarat terdapat jumlah atomnya 5. Dan juga pada suksini SKOA memiliki jumlah atom C 4. Selanjutnya kita akan mempelajari tahap-tahap dari siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini dimulai pada saat asetil CoA yang berasal dari jalur antara pada tahap pertama bergabung dengan senyawa oksaloasetat dengan jumlah atom C4. Di sini terbentuklah satu senyawa dengan 6 atom C yang merupakan hasil kondensasi antara asetil CoA C2 dengan oksaloasetat C4. C6 ini diberi nama sitrat. Dari sitrat ini dengan bantuan enzim akonitase berubah menjadi isositrat dengan jumlah atom C tetap yaitu 6. C6 isositrat ini kemudian mengalami oksidasi oleh NAD lalu terjadi dekarboksilasi, yaitu pelepasan satu atom C dalam bentuk CO2, sehingga C6 ini berubah menjadi C5. Pada tahap ini terjadi peristiwa dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada tahap selanjutnya ini kembali terjadi peristiwa dekarboksilasi oksidatif ini, sehingga atom C5 atau alfa ketoglukarat ini berubah menjadi C4, di mana kembali lagi bahwa satu atom C-nya keluar dalam bentuk CO2. Perlu diingat bahwa pada tahap ini kita membutuhkan S koenzim A. Nah, untuk tahap selanjutnya C5 yang sudah berubah menjadi C4 ini atau suksinil ini atau suksinil koenzim A ini kemudian terjadi fosforilasi terhadap GDP atau guanosin defosfat dengan penambahan dari fosfat anorganik. Nah, GDP ini kemudian menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Di dalam proses ini, sebagian energi diperoleh dari senyawa sebelumnya, yaitu suksinil koenzim A, yang kemudian menjadi subsinat. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, subsinat ini kemudian menjadi fumarat. Peristiwa dari subsinat menjadi fumarat ini terjadi karena elektron dari C4 diserahkan kepada FAD sebagai oksidator, sehingga FAD ini berubah menjadi FADH2, sehingga subsinat menjadi fumarat. Nah, dari fumarat ini yang memiliki atom C4 kemudian menjadi malat yang juga merupakan atom C4. Yang berubah dari fumarat yang menjadi malat ini adalah strukturnya. Kemudian dari malat ini mengalami oksidasi, namun oksidasi kali ini tanpa dekarboksilasi, jadi tidak ada satupun atom C yang berkurang. Sampai pada oksaloasetat, maka proses siklus Krebs ini sudah selesai. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa pada semua tahapan ini kita perlu mengenali enzim yang bekerja, karena pada setiap tahapan ada enzim khusus yang mengkatalisis setiap tahapannya. Jadi, kita harus memperhatikan setiap enzim-enzim yang bekerja.
Kemudian dapat kita perhatikan bahwa pada awal terjadinya siklus Krebs ini kita memiliki atom C6 yaitu sitrat yang kemudian keluar dengan oksaloasetat yang memiliki atom C4. Nah, dua senyawa yang berkurang ini dapat kita perhatikan pada tahapan yang ketiga dan juga keempat, di mana keduanya ini mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu pengurangan atom C yaitu pengurangan satu atom C dalam bentuk CO2. Nah, kemudian perlu pula kita pahami bahwa siklus Krebs ini adalah siklus sentral. Senyawa lain dapat masuk dan keluar dari siklus Krebs ini. Oleh karena itu terdapat senyawa antara, di mana dapat kita perhatikan bahwa senyawa antara yang dimaksud sini adalah sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil SKOA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Jadi, dan juga kita perlu memperhatikan juga bahwa pada senyawa NADH dan juga FADH, dalam siklus Krebs ini membawa proton dan juga elektron. Proton dan elektron ini menyimpan sejumlah energi, di mana energi itu kemudianlah yang digunakan untuk pembentukan ATP setelah memasuki rantai transport elektron. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita rangkum semua materi yang telah dijelaskan, mulai dari definisi respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses pemecahan glukosa atau substrat lainnya menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana, atau karbon dioksida, H2O, dan energi ATP untuk menghasilkan energi bagi sel. Respirasi aerob, proses metabolisme yang membutuhkan oksigen, terdiri dari 4 tahap utama, yaitu glikolisis, reaksi antara dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Glikolisis itu tahap pertama respirasi seluler yang terjadi di sitoplasma, mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian relaksasi dekarboksilasi oksidatif. Sebelum masuk ke siklus Krebs, asam pirufat dikonversi menjadi asetil CoA. Proses ini melibatkan oksidasi NAD menjadi NADH dan dekarboksilasi pelepasan karbon dioksida. Kemudian produk reaksi antara, hasil dari reaksi antara adalah 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Kemudian siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus ini terjadi di mitokondria, dimulai dengan asetil CoA dan menghasilkan karbon dioksida, H2O, ATP, serta pembawa elektron seperti NADH dan FADH2. Produk akhir siklus Krebs itu setiap molekul asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP atau GTP, dan 2 CO2. Rantai transport elektron, tahap terakhir respirasi seluler yang terjadi di membran dalam mitokondria menggunakan NADH dan FADH2 untuk menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi atau fosforilasi oksidatif. Nah, dengan demikian, respirasi seluler secara keseluruhan mengubah energi kimia dalam glukosa menjadi ATP, CO2, dan H2O yang digunakan oleh sel untuk melakukan berbagai fungsi vital. Itulah tadi penjelasan materi mengenai respirasi aerob, khususnya siklus Krebs dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.